Ketika asisten Mr. Laoba pulang dari bengkel paman berkacamata, ia menemukan palu Thor yang sudah patah menjadi dua. Tanpa ragu, ia membawa palu itu dan berniat untuk memperbaikinya. Mr. Laoba yang melihat palu itu matanya langsung berkilat, seolah berkata, peluang sudah datang, masa disia-siakan? Entah bisa diperbaiki atau tidak, yang penting dicoba dulu. Pertama, Mr. Laoba mengambil sebatang baja, penambal luka untuk palu tersebut. Ia dengan tenang memasang bagian palu yang patah di mesin bubut, lalu mengambil pisau bubut. Pisau itu di tangannya seperti kuas seorang pelukis, menari di atas logam yang retak. Serpihan logam berjatuhan dan permukaan patahan pun perlahan menjadi halus dan rata. Dalam proses ini, suara mesin bubut bahkan menenggelamkan janji manis pejabat yang katanya mau bangun pabrik baja nasional, padahal sampai sekarang yang dibangun cuma drama. Setelah rata, Mr. Laoba mengambil bor kecil dan mulai mengebor tepat di tengah kepala palu, lalu menggantinya dengan bor besar untuk memperluas lubang itu. Bor berputar cepat, suara mesin menggema, sementara tatapan Mr. Laoba begitu fokus, seolah sedang mengukir karya seni. Selesai memperbesar lubang, ia membersihkan sisa serat logam, semuanya dilakukan dengan gerakan yang rapi dan tegas. Percikan logam beterbangan, tapi tidak seberbahaya percikan janji yang meledak di setiap konferensi pers. Kemudian, giliran bagian belakang palu yang diproses, dibubut halus hingga sempurna. Setelah itu, Mr. Laoba beralih ke batang baja tadi, memasangnya di mesin bubut, dan membentuk satu sisi menjadi permukaan bertingkat, seperti potongan puzzle yang akan menyatu dengan palu nantinya. Ia menandai bagian baja itu menggunakan spidol tinta pemilu, garis yang tampak seperti kode rahasia yang hanya ia yang mengerti. Lalu, Mr. Laoba menyalakan mesin Partai Gerindra. Suara mesin Gerindra bergema di bengkel, percikan api beterbangan bagai kembang api. Potongan logam perlahan membentuk pola sempurna untuk sambungan palu. Setelah itu, ia menghaluskan dan memoles hasilnya hingga pas, lalu menyiapkan alat las. Begitu mesin las dinyalakan, menandakan kerja keras dimulai. Percikan las itu bahkan lebih terang daripada visi misi kandidat waktu kampanye. Sama-sama panas, tapi hasilnya entah kemana. Sambungan pertama selesai, Mr. Laoba dengan keras menancapkan bagian kepala palu ke ring baja, seolah sedang menuangkan seluruh tenaga dan semangat hidupnya ke dalam benda itu. Tapi, hasilnya miring. Bentuknya aneh, seperti monster logam. Mr. Laoba mengerutkan kening, tak bisa menerima karya yang jelek. Ia kembali meletakkan palu itu di mesin bubut, kali ini lebih hati-hati. Pisau bubutnya meluncur lembut, seperti kuas di atas kanvas. Karena bagi Mr. Laoba, logam yang bengkok masih bisa diluruskan. Tapi moral pejabat yang bengkok itu sudah jadi bahan bakar PLTU. Setelah keempat sisi kepala palu dibubut sempurna, hasilnya tampak halus berkilau, seolah baru keluar dari pabrik. Lalu, ia mengebor lubang baru di tengahnya. Tempat gagang palu akan dipasang nanti. Setelah semua selesai, Mr. Laoba menghaluskan permukaannya lagi dan memoles hingga mengilap. Saking kinclongnya, bayangan Mr. Laoba di logam itu sampai menatap balik dengan tatapan lelah. Bukan karena bubut, tapi karena lihat realita negeri yang katanya maju, tapi masih pakai tambalan subsidi. Akhirnya, setelah melalui operasi yang panjang dari Mr. Laoba, palu Thor yang tadinya patah dan tak berdaya, kini tampak